Yang terhormat, perkenalkan saya Firyan Ihsanuddin Am dari SMA Indo Trenggalek sebagai pembicara satu tim posisi pada emosi kedua. Dewan juri yang terhormat, tim pemerintah mengatakan tentang pengalihan tanggung jawab kepada influencer. Kami tidak setuju bahwa sejatinya esensi dari sosialisasi adalah untuk merangkul massa sebanyak-banyaknya atau mencapai audiens yang dituju atau yang diinginkan dari pemerintah dengan jumlah massa yang sangat banyak. Dan tim pemerintah juga mengatakan bahwa influencer juga menyebabkan penyampaian informasi dengan substansi yang tidak terjamin. Tetapi pemerintah pasti akan memfollow up seperti memberi naskah, memberi pengarahan, memberi skenario kepada influencer agar informasi yang disampaikan kepada masyarakat ini tetap sempurna dan tidak terjadi pengarahan penggiringan opini atau informasi yang kurang tepat atau penggiringan opini ke informasi yang salah. Lalu influencer sebagai role model masyarakat ini dapat dengan mudah menyampaikan informasi atau ajakan dengan menyeluruh, dan pemerintah kurang baik karena cara yang dilakukan lebih monoton dan menyebabkan pemerintah kekurangan audiens dalam menyampaikan informasi. Jadi problem di sini adalah seperti ini. Lalu status quo mengatakan bahwa pada saat ini pemerintah masih kewalahan dalam menyampaikan informasi karena kasus yang menyangkut pemerintah menjadikan mereka kurang mendapat kepercayaan dari masyarakat, sehingga pemerintah dapat menggunakan influencer sebagai jalan menuju masyarakat atau jalan menuju mereka dapat mengakses tujuan kemana informasi tersebut akan disampaikan. Lalu mengapa pemerintah menggunakan influencer sebagai pencari massa? Karena sosial media bersifat anonim, jadi masyarakat dapat speak up dengan mudah tanpa mereka merasa kecil atau merasa siapa sih aku di sini, dapat kok bisa speak up mengenai kebijakan pemerintah. Jadi pemerintah juga dapat melihat respon masyarakat seperti apa, respon masyarakat terhadap kebijakan yang digaungkan melalui influencer, karena pemerintah dapat melihat melalui comment section dari postingan influencer. Lalu pemerintah mendapat keuntungan atau pejabat mendapat keuntungan karena diskusi yang dilakukan melalui influencer masuk ke dalam diskusi yang sehat. Karena diskusi sehat mempunyai dua karakteristik. Yang pertama adalah diskusi terjadi dua arah. Yang kedua adalah feedback secara langsung maupun melalui tidak langsung. Contoh feedback secara langsung adalah melalui demonstrasi atau turun ke jalanan. Jadi masyarakat dapat memberikan keluh kesahnya secara langsung kepada pemerintah. Dan yang kedua adalah secara tidak langsung mereka dapat memberikan feedback melalui comment section di akun-akun pemerintah ataupun akun-akun influencer. Karena pastinya influencer selama mereka mengkampanyekan atau memberikan informasi tersebut, mereka mesti memberi jalan kemana masyarakat dapat mengakses informasi tersebut lebih dalam, seperti mengetek akun sosial media dari pemerintah atau memberikan link-link untuk mereka memberikan kritik dan untuk masyarakat memberikan kritik dan saran. Lalu pejabat juga mendapatkan keuntungan dari penggunaan influencer sebagai pembuka jalan diskusi, karena tujuan utama di sini pejabat menggunakan influencer adalah agar pejabat dapat mendapatkan membuka jalan atau mendapatkan jalan bagaimana pemerintah dapat mengakses agar terjadi diskusi atau perdebatan di antara masyarakat tentang mengenai apa yang akan pemerintah atau pejabat launchingkan, seperti informasi atau kebijakan. Yang pertama adalah diskusi yang menjadi lebih sehat, yang pastinya tadi memiliki dua aspek.
Yang kedua adalah kebijakan akan lebih tersampaikan sampai barisan terbawah sesuai dengan influencer dan juga audiens yang dituju. Jadi di sini pemerintah juga akan memilih siapa influencer yang tepat sebagai sarana pemerintah dapat berkomunikasi dengan masyarakat dengan mudah. Seperti contohnya ketika pemerintah mengkampanyekan ayo semuanya memakai produk kecantikan yang tidak menggunakan merkuri. Jadi ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan atau informasi seperti itu, maka pemerintah akan memilih mereka influencer yang terjun di bidang beauty vlogger atau di bidang make up karena sasaran mereka adalah para perempuan yang masih menggunakan alat kecantikan atau obat kecantikan yang menggunakan merkuri. Yang ketiga adalah masa yang dituju lebih mudah merespon jika influencer yang menyampaikan atau mengkampanyekan. Jadi ketika pemerintah menggunakan influencer sebagai jalan untuk membuka diskusi atau jalan untuk memberikan informasi ke masyarakat, maka masyarakat akan lebih mudah aware atau lebih mudah merespon apa yang disampaikan oleh pemerintah karena melalui influencer kembali lagi mereka sebagai role model para masyarakat. Dan influencer juga akan dengan mudah membuat tren atau hashtag. Jadi kami setuju bahwa pemerintah menggunakan influencer sebagai media sosial. Jadi kami setuju bahwa pemerintah menggunakan influencer sebagai media sosialisasi untuk menyampaikan informasi. Terima kasih.